keilmuan saya. Apakah saya 5 tahun yang lalu belum bisa baca Quran? Sekarang sudah lebih baik, alhamdulillah. 3 tahun yang lalu ketika baca Quran, alhamdulillah sudah bisa baca. Tapi kenapa sampai sekarang belum menguasai artinya? Berarti mulai tahun ini saya harus baca terjemahnya. Alhamdulillah sudah bisa memahami Quran lewat terjemah. Ada satu target baru yang kita canangkan. Bagaimana saya bisa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu indah. Jika diterjemahkan, keindahannya akan hilang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. S. Coba terjemahkan dalam bahasa Madura. Itu hilang S. Terjemahkan ke dalam bahasa Sunda, S-nya hilang. Terjemahkan ke dalam bahasa Jawa, S-nya hilang. Berarti Al-Quran itu hanya dan hanya akan bisa dipahami oleh orang yang menguasai bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bisa dikuasai. Dan Quran ini kitab suci kita, tetapi kenapa kita istiqomah tidak mau mempelajari bahasa Quran? Saya ulangi. Umur 30, umur 20 tidak belajar. Umur 30 tidak belajar. 35 lewat tidak belajar. Masuk umur 40 tidak belajar juga. Masuk 45 tidak belajar juga. Insya Allah, jika kita tidak melakukan sesuatu yang radikal, Anda berumur 60 nggak paham. Anda umur 65 nggak paham. Sampai 70 pun nggak paham juga. Itulah yang terjadi dengan umat hari ini. Pengetahuan keislamannya hampir sama dengan 5 tahun yang lalu. Pengetahuan tentang Qurannya sama dengan 3 tahun yang lalu. Everything remain constant. Everything remain constant. Nah, pamungkas, kalau usia Imam Nawawi 45 tahun KTP-nya, usia ilmunya ribuan tahun. Usia Imam Al-Ghazali 53 atau 55 tahun secara KTP, ilmunya ribuan tahun. Sekarang kita tinggal bertanya, jika kita dikasih umur oleh Allah 50 tahun, apakah kontribusi kita kepada Islam juga 50 atau hanya 30 atau mudah-mudahan 70? Jika kita dikasih usia oleh Allah 30 tahun, apakah kontribusi kita kepada Islam juga 30 atau bisa lebih? Nah, yang paling bahagia adalah maqtala umruhu wa qasara amaluhu. Yang paling canggih itu adalah umurnya panjang dan amalnya banyak. Setelah dia meninggal akan terus jalan argonya. Setelah dia tidak ada, akan terus jalan argometernya. Masjid ini, madrasah ini, Darul Quran ini dahulu didirikan oleh seorang yang namanya Pak Budi. Beliau sudah meninggal, tapi subhanallah Darul Quran ini banyak orang yang belajar Quran di situ. Maka Pak Budi sekalipun sudah almarhum di kandung tanah, pahalanya akan tetap mengalir. Subhanallah. Masya Allah, anak ini dahulu dikasih beasiswa oleh Pak Adri. Tapi Pak Andri sekarang sudah wafat. Nah, sekarang ternyata anak yang dikasih beasiswa dari Aceh atau dari Banjarnegara yang kena longsor itu sekarang sudah jadi sarjana dan ngajarin Quran kepada tetangga-tetangganya. Kemudian dia jadi manajer satu bank. Kemudian dia infak juga. Maka insya Allah seluruh kebaikan sang mahasiswa yang jadi sarjana ini akan distorkan ke Bapak Andri. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan planning agar hidup kita ini bisa extended, bisa memanjang sampai setelah kita tidak ada? Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli
wal wafat. Ma'asyiral hadirin salatil Jum'ah, usikum wa nafsi saniyatan bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Sebagai bagian dari khutbah yang kedua, saya ingin sedikit memberikan refleksi pengalaman spiritual pribadi. Bagaimana Allah itu begitu sayang kepada kita, dan bagaimana Allah itu begitu luas karunia-Nya. Karunia yang paling luas adalah Allah memberikan kita kesempatan hidup lebih lama. Karunia Allah yang paling luas setelah iman, the biggest asset after iman is life. Aset terbesar hidup kita setelah iman jelas adalah hidup. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di akhir November yang lalu, saya terbang dari Jakarta menuju Kuala Lumpur dengan pesawat MH atau MH, Malaysia Airlines. Terbang kurang lebih sekitar jam 19 malam karena ada rapat bulanan sebagai salah satu komisaris di Bank Syariah di Malaysia. Saya terbang jam 7 malam untuk mengejar rapat besok pagi jam 9 bisa istirahat malamnya. Kurang lebih sekitar 30 menit setelah take off, subhanallah, kapal bergoncang dengan sangat luar biasa goncangannya, sehingga lampu tanda untuk duduk kembali itu kelap-kelip, dan seluruh penumpang disuruh untuk pakai sabuk pengaman. Ketika kita lagi tegang, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Karena saya dapat jatah di business class dari bank sana, melihat ada satu kilatan besar api di sebelah kanan tepat di mesin, dan suara yang sangat keras sekali. Masya Allah, kata saya, ini mesin di sebelah kanan hangus terbakar. Semua orang, seluruh pesawat histeri. Ada yang takbir, ada yang berteriak ketakutan. Kemudian saya pun berusaha untuk zikir sebanyak mungkin. Baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan akhirnya baca takbir, baca tahlil. Lagi istighfar, terdengar suara ledakan lagi di sebelah kiri mesin, dicampur dengan kilatan api. Meledak-ledak, pesawat tambah error. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah saya merasakan akhir daripada hidup saya. Kata saya, sudah tidak ada waktu lagi sekarang untuk beramal. Sudah tidak ada waktu lagi sekarang untuk bertobat. Saya ada istri, segera akan jadi janda. Saya ada tazkiyah, mudah-mudahan ada yang melanjutkannya. Saya ada usia, mudah-mudahan ada yang melanjutkannya. Tapi saya punya ayah yang masih Konghucu, siapa yang akan mendawatinya? Detik-detik yang sangat berat. Belum hilang juga rasa gundah gulana, saya paksakan untuk baca Quran dari gadget, dengan harapan jika meninggal saat itu, saya meninggal lagi baca Quran. Lumayan bertanggung jawab dengan Allah. Pesawat terus bergerak terus dengan goncangan yang sangat dahsyat. Pramugari juga ketakutan. Tapi dalam hati kecil saya, ini kenapa belum kecebur juga ke laut? Kenapa belum kecebur juga? Subhanallah, rupanya pesawat itu masuk ke dalam awan cumulonimbus, kemudian diserang oleh petir. Jadi petir itu menyerang pesawat, dan yang diserang adalah sayapnya, di mana di situ ada penangkal petir. Dan alhamdulillah rupanya kilat itu adalah kilat dari petir yang kena kepada penangkal dan tidak kena mesinnya. Tapi kalau bapak mendengar petir di atas sana sangat keras. Nah, ketika pesawat terbang, berarti pesawat itu mendekati petir itu. Bisa dibayangkan betapa kerasnya. Nah, ketika landing, saya bersyukur kepada Allah. This is my second life. Ini adalah kesempatan untuk hidup kedua.
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang mendengar pesawat AirAsia jatuh, saya kurang lebih bisa merasakan bagaimana hebohnya, bagaimana getirnya sebelum jatuh. Bapak-bapak pasti memiliki peristiwa lain dalam bentuk yang lain. Tapi ketika kita selamat, itu artinya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih sayang kepada kita dan memberikan umur tambahan. Saya ulangi. Allah masih sayang kepada kita dan Allah memberikan umur tambahan. Karena dari khutbah pertama hingga khutbah kedua judulnya adalah bagaimana memaksimalkan umur tambahan ini. Kita semua hari ini dikasih umur tambahan oleh Allah. Karena malakul maut belum datang. Kata Allah, kasih lagi sampai besok. Datang lagi besok, hari Sabtu. Itu adalah umur tambahan. Kata Allah, kasih lagi sampai Ahad. Itu adalah umur tambahan. Kasih lagi sampai bulan Februari. Itu adalah usia tambahan. Kasih lagi kata Allah sampai 2016, insya Allah. Itu adalah umur tambahan. Hanya saja biasanya karena kita satu dan lain kesibukan, sehingga kesempatan ini tidak kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita larut dalam kesibukan sehingga optimalisasi waktu tidak optimal. Waktuka, hayatuka, your time is your life. Ingat pepatah dari Aisyah sebagai pamungkas, jikalau datang satu hari kepadaku, pada hari itu aku bertambah umur, tapi tidak bertambah ilmu, tidak bertambah amal, tidak bertambah kontribusi kepada umat, kepada bangsa, kepada tanah air, kepada RW, RT, tidak bertambah kontribusi kepada kemanusiaan, berarti hari itu tidak ada faedahnya terbit matahari dan terbenam pada hari itu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azzaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertambah umur, berganti bulan, berganti tahun menjadi bertambah dewasa, bertambah arif, bertambah bijaksana, bertambah dekat kepadamu ya Allah. Sadar bahwa kesempatan hidup ini adalah tambahan umur darimu ya Allah. Malaikat malakul maut mungkin sudah menanti ya Allah, tapi Engkau masih sisakan kami ketika saudara kami ada yang jatuh dari pesawat, saudara kami ada yang ditimpa longsor, saudara kami ada yang terbawa hanyut banjir. Engkau sisakan kami ya Allah. Jadikanlah sisa umur ini menjadi lebih produktif ya Allah. Bertambah rajin qiyamul lail, bertambah reguler salat duha, bertambah rajin saum Isnin wal Khamis, berbagi bersama saudara kami yang duafa dan kurang mampu. Hari-hari kami penuh dengan tilawatil Quran, hari-hari kami penuh dengan membaca buku, bertanya kepada alim ulama, menjadi lebih tawadu, menjadi lebih banyak bersyukur, ingat kepada orang tua, mengoptimalkan mereka ketika masih hidup. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestina, damaikanlah saudara kami di pelosok Yaman, pelosok Irak, pelosok Syria dan dimanapun ya Allah. Jauhkanlah Indonesia dari azab-Mu ya Allah karena dosa-dosa kami. Jauhkanlah Indonesia dari azab-Mu ya Allah karena dosa-dosa kami. Jauhkanlah Indonesia dari azab-Mu ya Allah karena dosa-dosa kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad
استقيم واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم